Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa summa qawa'adan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan summa ansaqa min sawal kana kasamid dahri. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Bapak Kepala RT Bengkulu yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Ibu para pejabat struktural maupun profesional serta staf karyawan-karyawati LPMP Bengkulu, baik yang di ruangan ini maupun di ruang-ruang lain yang menyimak ini dari virtual atau bahkan mungkin dari rumah masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bertanya dengan saya, Pak Ustaz, new itu apa baru? Saya normal itu apa? Tidak gilo. Jadi new normal tidak gilo lagi. Kenapa begitu? Stres kita, Pak. Yang berduit stres tidak bisa keluar, yang tidak berduit stres tidak bisa nyari duit, yang kaya stres tinggal di rumah, yang miskin stres tinggal di rumah. Dan stres ini tidak bisa diceramakan. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan stres. Kata orang itu stres dulu. Nah, yang ingin dipahami malam tadi saya takziah, new normal saya bilang, takziah boleh, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Jarak tempat duduk diatur, ceramahnya ya mungkin jangan terlalu malam. Jadi bukan berarti new normal itu corona tidak ada lagi. Per 10 Juni itu angka tertinggi 1.241 orang yang positif. Yang positif yang lain ada juga. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih membuka. Kita kalau terbiasa suuzon, maka yang ada itu buruk semua. Tapi kalau terbiasa dengan husnuzon, yang muncul ya kebaikan-kebaikan itu. Nah, contoh corona ini banyak sisi positifnya. Di antaranya pemerintah menghimbau untuk tidak, bukan melarang, menghimbau untuk tidak berjamaah di masjid. Apa sisi positifnya? Masya Allah, dengar anak bujang yang masih SMP, masih MTS itu ngimam rakaat pertama itu netes air mata. Tidak nyangka kita anak bujang kita bisa jadi imam, kita kalah bapaknya. Begitu juga dengan Idul Fitri yang tidak pernah megang ini harus jadi khotib, ternyata mampu bisa. Nah ini kalau kita mau, cuma kalau tidak terbiasa bahaya juga. Seperti kisahnya hadir itu, mohon maaf kalau ada senama, tinggal dengan mertuanya suruh jadi imam tarawih, itu tampil Allahul laili idza saja, subhanallah. Tadi berpikir ini terlalu tebal atau terlalu tebal.
diulang lagi. Wadduha wal laili, subhanallah. Ini pasti wadduha sama dot sama ha, diulang lagi. Wadduha subhanallah. Kadir nggak ke belakang. Pak, Salamnya kok Al-Fatihah dulu dia. jadi jangan dikira gampang. Ha. Kita tetap bersyukur. Pilihannya stay at home terus menerus, ekonomi kita ambruk. Nah maka muncullah new normal. Hanya untuk di pendidikan memang masih was-was kita. Tidak bisa dikontrol anak SD, anak SMP. Nah ini yang kita katakan. Maka mungkin bertahap nanti. Tahap awal kabarnya SMA. Yang perguruan tinggi saja masih daring. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang di ruangan maupun yang di rumah yang kita hormati, acara kita ini membuktikan kekuasaan Allah melalui surat Ar-Rahman ayat 3. Ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris sama wa tanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, kalau kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuskanlah. Kamu tidak akan sanggup kecuali dengan sultan, ilmu pengetahuan. Nah, virtual ini kan teknologi langit ini. Kita tidak perlu di ruangan ini bertumpuk, tapi bisa menyaksikan dari rumah. Inilah teknologi langit. Siapa yang menguasai langit saat ini berduit ya. Kabarnya sejak pandemi corona ini, orang banyak menggunakan aplikasi Zoom. Zoom apa bacanya? Nah mereka meraup keuntungan mencapai 66 triliun. Itu luar biasa. Dan kita juga sudah mulai beralih. Sekarang ini ada orang yang jual cabai giling lewat online gitu. Serba online sekarang ini. Ini kan bagian daripada teknologi langit. Nah kita hari ini, kalau yang ceramah seperti ini yang datang gitu. Kalau tidak seperti ini, saya tanya misalkan dengan Musani, berapa orang nih? Orang 7 lah. Cari orang lain aja. Kira-kira. Tapi kan kondisinya seperti ini, saya di LPMP orang 5 gitu kan. Tapi virtualnya ramai, banyak. Nah ini teknologi kekuasaan Allah. Kalau kita yakin dan sebagainya, insya Allah luar biasa ilmu Allah, dan itu yang terus kita gali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada halal bihalal. Ini luar biasa. Bukan syariat Islam, tapi seolah-olah sudah menjadi syariat. Halal bihalal itu bukan syariat. Itu ada asli made in Indonesia. Tidak ada di Arab. Nanti kalau kita berangkat umroh tanya Allah halal bihalal, jawab haram pula. Kalau kesannya memang ke Arab halal bihalal, artinya baik dengan baik. Itu halal bihalal. Maka dicari dalam etimologi Arabnya tidak ketemu. Cuman peristiwa ini muncul kira-kira tahun 1948. Waktu itu datuknya Romi P3 itu, yang OTT itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah dipanggil ke istana. Seluruh kiai-kiai yang ngetop dipanggil oleh Soekarno. Ditanya, buat acara silaturahim, sebab negara kita ini walaupun sudah 3 tahun merdeka, belum nyaman. PKI mau berontak, DITI mau menguasai NII, mau berontak PRRI, macam-macam. Jadi kita sibuk sama kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Kata kiai yang lain, kalau dibuat undangannya
silaturahmi, tidak mungkin datang, bosan Pak Presiden dengan silaturahmi itu. Dia akan datang, membaca judulnya ini. Jadi apa judulnya? Kata Kiai Wahab Hasbullah ini buat judulnya halal bihalal. Apa tuh ya? Menghalalkan yang halal dan menghalalkan yang mungkin tidak sesuai, mungkin ada permusuhan, dihalalkan. Nah, kalau cocok itu bikin judulnya halal bihalal. Nah, sejak itulah peristiwa halal bihalal tidak ada di negara lain. Kalau ada itu pasti orang Indonesia yang bawa. Itu halal bihalal. Nah, dalam kajiannya Quraisy Shihab bisa dibaca dalam Lentera Hati Membumikan Al-Quran, ada termuat di situ. Halal bihalal ini asal akar katanya di halal. Banyak itu tujuannya, menyambungkan yang putus, kemudian mencairkan yang beku, meluruskan yang bengkok, dan mengumpulkan yang terserak. Ketika kita mengadakan yang halal bihalal ini, apapun bentuknya, langsung ataupun virtual, kalau yang lurus menjadi bengkok, yang bengkok tidak lurus, yang beku tidak mencair, yang putus tidak nyambung, maka tidak tercapai halal bihalal kita. Itu tujuan halal bihalal. Oleh karena itu perlu kita pahami, maaf memaafkan tidak ada kaitannya dengan halal bihalal. Itu ayat yang dibacakan tadi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu meminta ampunan kepada Allah. Kata-kata wasari'u ini, bersegera ini, hampir sama dengan perintah sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Fas'au dengan wasari'u itu sama akar katanya. Kalau fas'au, bersegeranya pakai persiapan. Bersegeralah kamu sholat Jumat, itu ada persiapannya. Mandi dulu, pakai pakaian yang putih polos. Kalau tidak ada yang putih, pakai yang polos-polos. Jangan yang ada tulisan di belakang baju. Itu. Apalagi gambar kandidat. Ini bahaya. Kalau yang perempuan, jangan terbiasa menggunakan mukena yang gambar bunga. Kurang bagus, makruh hukumnya. Cari mukena yang polos, putih polos. Enak kalau kita sendiri yang sholat. Kalau sholatnya itu rame, di belakang kita itu ada makmum lain, dia tidak konsen kepada imam, dia konsen kepada bunga yang di yang kuning ada di rumahnya. Yang merah di mana nggak di bibirnya. Jadi dia sholat kepada telekungnya jamaahnya di depan. Itu pasang. Kalau misalnya suaminya kayak hari nyari Jumat, istrinya harus cekatan. Tanya dengan suami, misalnya ngapa nanti balik dah. Ngapa? Ini kan hari Jumat. Kalau tidak balik, ibu siapkan pakaian. Kata suaminya mungkin tidak terkejar balik. Nah, istri menyiapkan salinan untuk baju ganti sholat Jumat lah. Jadi tidak baju kerja itu, bukan baju kerja. Itulah peran istri. Gitu. Kalau wasari ini bersegeraannya itu tidak pakai persiapan. Meminta maaf kepada orang lain tidak perlu. Sebenarnya aku mau wudhu dulu. Sebenarnya aku ganti baju putih dulu. Tidak perlu. Segonya. Nah itu pas'au dengan wasari. Bersegeralah minta maaf. Tidak harus nunggu. Tunggu halal-halal lah. Jadi meminta maaf tidak ada kaitannya dengan halal bihalal. Lalu kenapa dibuat halal bihalal kalau begitu Pak Ustaz? Nah, halal bihalal ini itu selalu dibuat setelah Idul Fitri. Kenapa? Setelah Idul Fitri itu kita semua berhari raya, tapi tidak semua beridul fitri. Apa bedanya Pak Ustaz? Kalau hari raya, yang tidak puasa hari raya juga, Lebaran.
Yang Idul Fitri, lama dia puasa hidaknya Idul Fitri. Kembali Fitri suci, kembali suci. Apa itu suci? Di atas muka bumi ini ada standarnya. Emas itu standarnya murni. Nah, maka emas murni itu dicari orang. Kalau spare part, standarnya itu ori. Nah, kalau jiwa kita ini murni, ida, ori jiwa, ida, fitrah jiwa kita. Itulah nurani, itu tidak bisa dibohongi. Kalau kata orang kata nurani, itulah yang asli. Kata-kata nurani kita jangan. Kata nafsu lajulah, jangan lajulah, jangan lajulah. Mana yang menang, itulah yang berkuasa. Kalau nurani kita menang, yang jahat tidak akan dilakukan. Kenapa setelah Idul Fitri duribat alaikumul dhillah aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Kita ini terhina dari dua sisi. Kalau tidak menjaga hubungan kepada Allah dan tidak menjaga hubungan kepada sama manusia. Yang kepada Allah kita sudah puasa. Luar biasa puasa kita mansumah Ramadan. Imanan waqti saban. Ghufirullahu ma taqaddama min dhanbi. Mengqama Ramadan imanan waqti saban. Ghufirullahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, puasanya karena iman dan menghisap dirinya. Maksudnya menghisap diri itu menghitung. Umur awaknya 50 tahun, kemarin masih main-main, puasa ini nak serius ya Allah. Nah itu puasa menghisap diri namanya. Kalau puasa puasa sekedar puasa jawabannya tidak meyakinkan. Nah yang seperti itu bukan waktu sama. Begitu juga dengan sholat malam. Taraweh itu enak kalau kita taraweh di rumah. Bukan berarti tidak boleh di masjid. Kalau kami kemarin tetap di masjid. Begitu saya sudah isya, saya tanya, macam mana kita orang tujuh nih? Bali tidak? Kalau Bali tidak taraweh kami Pak Ustaz, jadilah kita taraweh di sini. Tapi tidak usah pakai mic aja nih. Kalau yang di masjid tidak pakai mic, terus sampai akhir Ramadan gitu kan? Iya. Di rumah juga silahkan tarawih. Ini janji Rasulullah, siapa yang puasa karena iman dan mengharap ridho Allah, menghisap dirinya, dihapus dosa kita. Dosa yang kepada Allah yang terhapus. Yang dosa kepada sesama kita, Allah tidak kuasa mengampuninya. Kenapa? Perlu sesama kita. Untuk itulah dalam surat An-Nur ayat 22 Allah menyatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayatirallahu lakum. Berilah maaf, lapangkanlah dada. Apa kamu tidak ingin Allah mengampuni kamu? Nah, permasalahannya setelah dosa kepada Allah diampuni, yang dosa sesama kita ini mau tidak kita saling memberi maaf. Kalau urusan minta maaf gampang gitu. Yang susah itu memberi maaf. Tidak ada watak orang Indonesia ini, karena saya belum pernah tinggal di luar negeri. Watak orang Indonesia ini sanggup memberi maaf belum tentu bisa lapang dada. Itu kita. Suami istri ribut, lalu istrinya pulang ke rumah orang tuanya, suaminya datang. Pak, aku nak jemput orang rumah kami ini ribut. Aku lagi ketemu keluarga kamu itu. Rumah ada, anak besar. Aku lagi, perkara masalah renteng itu apa? Itulah aku datang ke sini. Minta maaf dengan Pak Malu. Agak tahu suami. Kalau Pak Malunya itulah di dalam. Ini kamu, ini di dalam. Maaf, aku datang ini minta maaf. Papa salah. Itu balik lagi ke rumah. Cak mana kira-kira dengan mama? Sebelum Papa minta maaf, sudah mama maaf. Alhamdulillah. Tapi ingat Pak, sakitnya masih di sini. Masih. Masalah itu apa? Sudah dimaafkan. Masih sakit. Itulah yang namanya
sanggup memberi maaf, tidak sanggup lapang dada. Itu otak kita. Iya, itu yang susah. Atau sesama staf misalnya ribut, ngomong dengan kasihnya, Pak, malam Pak ada acara? Tidak, ngaku. Kawannya aku, Pak, ngaku. Ke rumah saya, lah ngaku aja. Kamilah 3 bulan, tidak sih. Ngaku. Masalah sepelenya, memang salahku, Pak, aku minta maaf. Tapi Bapak kawan, jadi habis maghrib, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang punya rumah buka, duduk, ngomong, aku sengaja bawa Pak kasihnya, aku nak minta maaf, aku ngaku salah. Sebelum aku buka pintu tadi, aku maafkan. Selesai, misalnya kata Pak kasih, aku udah tahu urusan kalian ini lah. Tapi jadilah yang sudah. Kenapa aku telah ada aku tidak tahu. Selesai, kata Pak kasih, aku balik duluan selesai. Jadi yang tadi datang bertamu, pamit juga balik, Pak kasih balik duluan. Begitu aku balik. Kalau tidak kau bawa kasih, Pak kasih dari maaf baik, kenapa bukan itu? Belum mau. Apa lagi? Tadi sudah diomong sebelum buka pintu lagi. Sudah dimaafkan. Nah, inilah buruknya Batak kita orang Indonesia. Apakah yang demikian itu Allah maafkan, wallahu a'lam bishawab. Itu yang harus kita buang, sifat-sifat yang demikian. Kenapa? Menyusahkan diri kita sendiri. Kerja buka kepala, enaknya tuh lempeng, tidak ada beban. Zaman sekarang ini apa lagi yang tidak kita syukuri? Gaji full, remunerasi tidak dipotong, tunjangan full, kerja dari rumah. Yang susah itu ketika ada tugas dari sekolah. Dikira gampang jadi guru. Lu setengah jam cengin anak kita. Ini yang kadang-kadang yang susah. Nah maka terlepas kita bertetap muka, bersalaman atau tidak, itu bukan salah. Hanya saja kebiasaan kita untuk hal demikian. Tidak ada dalam syarat meminta maaf itu harus bersalaman, harus bertetap muka. Yang penting sama kita saling memaafkan. Mengapa demikian? Nah, ini 2 kisah terkait dengan perlunya maaf. Pertama, Nabi Adam. Nabi Adam itu kesalahannya cuma 1. Apa kesalahannya? Allah sudah ingatkan, wala taqrabah hazihi syajarah, dan jangan dekati pohon ini ya. Kata iblis, nama pohon itu khuldi. Tugas iblis ini cuma 1, menyesatkan manusia. Nah, pertama dicari kelemahan Hawa, dibujuk Hawa suruh makan buah khuldi. Hawa tidak mau, dikasih tahu, kamu belum merasakan buah ini lemah, manis, harum. Lama dibujuk, akhirnya Hawa makan buah-buah. Ternyata memang enak. Buah khuldi masih sisa, Adam balik, Hawa ngomong, dongah, berdongah aja. Ini membunuh. Besar sih, Pak kepala itu. Enak buah khuldi ini, astagfirullah, kata Adam. Ini kan buah dilarang, jangankan memakan, mendekati saja kita dilarang. Tapi enak, kata Hawa. Karena berkat keriuan ini, ceritanya seperti itu, biar manis sekali. Dimakanlah oleh Adam 1 gigitan. Ketika ini mau ditelan, nyangkut di tenggorokan. Itulah buah khuldi. Jadi jakun kita. Ini yang nonjol di sini. Yang Hawa sudah tertelan buah-buah, nonjol juga. Allah marah. Akibat 1 kesalahan Nabi Adam ini, 5 azab bagi Nabi Adam. Pertama, diusir dari surga. Yang kedua, dibuang pakaian kebesarannya, telanjang. Yang ketiga, terpisah suami istri. Adam di India, Hawa di Jeddah. Yang keempat, tobat Nabi Adam dan Hawa hanya diterima di Mekah. Yang kelima, aib Nabi Adam dibuka sampai kiamat kelak. Itu 1 kesalahan Nabi Adam. Nah kita pagi, sore, siang, malam besar nyenging gitu. Tidak ada
Kemarin Sabtu istrinya nambah. Kencang nih. Nyambung. Urusan satu. Kita pagi sore siang malam bersama. Apa aib kita dibuka? Kalau aib kita ini dibuka oleh Allah, tidak berani kita keluar rumah. Tidak berani. Besar. Betapa sayang Allah. Sekarang Adam tobat dari India menuju ke Mekah itu bukan sekedar tobat. 2 tahun Adam itu baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nak tobat itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Turun Jibril. Dan kata Jibril, tidak selesai ke sujud sekali, sujud kedua kali. Itulah adab sujud 2 kali. 2 tahun dia sujud. Kita imam sujud lama dikit, kita protes ganti nama besar. Nah ini kita. Nah ini dari jauh, bukan dekat jeda ke India. Nah, setelah 40 tahun, ada yang ngomong 40 tahun, ada yang ngomong 300 tahun. Nah, tapi minimal 40 tahun lah, itu yang banyak dalil yang mengatakan terpisah Adam dengan Hawa ini, saling cari, Adam cari Hawa, Hawa cari Adam. Ketemulah di sebuah bukit, nengok bayang-bayang orang yang tidak ada manusia lain waktu itu, meki Hawa, pasti itu Adam. Dia panggil Adam, Dalam ini bertemu. yang biasa macam dia nyambung. Nah, berpelukanlah di sebuah tempat namanya Jabal Rahmah. Jabal. Iya. Gunung tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Disitulah tobat yang diterima. Kita nak di dusun, nak di kota, nak di Bentangor, kata kami selatan, nak di Singkit, kita bertobat, Allah terima. Tidak harus ke Mekah. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Ini yang pertama. Kenapa kita harus sadar betapa dosa kita kepada Allah. Allah bisa ampuni kalau kita betul-betul meminta maaf. Yang kepada sesama kita itu yang berat. Atadruna manil muflis, kata Rasulullah kepada sahabat, tahu tak kamu orang yang bangkrut? Tahu Rasul. Modal 100 balik jadi mau bangkrut itu. Berwarung tidak ada yang beli, bangkrut itu. Berkebun tidak ada buah, bangkrut itu. Kata Rasul benar kan loh. Yang dikatakan bangkrut di sini, bawa amal sholat, bawa amal haji, bawa amal puasa, tapi habis amalnya untuk membayar karena bersalah kepada orang lain. Nanti kita akan diadili. Pulang bin pulang, kata dia. Datang, yang lain protes. Maaf Tuhan, dia ini bikin aku sakit hati. Ngaku, maaf, kami 5 tahun berkeluarga belum dapat keturunan. 7 tahun kami berobat. Saya rambut keriting, suami saya rambut ikan. Nah, anak kami ini lagi rambut lurus. Dia bilang, jangan-jangan bukan anak dia. Buktinya rambut beda sama. Weh sakit, ya Allah. Itu yang macam-macam model itu. Kami pindah dari komplek itu karena menahan malu. Saya tidak ikhlas, ya Allah sudah, kata Allah ambil pahala puasanya. Datang lagi yang lain, apa lagi kata Tuhan? Saya Tuhan mundur dari PNS dulu. Ngaku, nang caleg. Nah dia ini lah tukang black campaign. Ngomong ini, ngomong itu, saya mau kayak fasilitas kantor dan sebagainya. Akhirnya tidak terpilih. PNS mundur, caleg tidak dapat. Jadi, ya saya mau ambil pahala sholatnya, habis pahala sholat. Datang lagi yang lain. Apa? Saya mau batas rumah dengan dia tanam. 2,5 meter anak kami diambil. Itu. Ngaku, saya tidak punya sertifikat, dia punya sertifikat. Akhirnya rumah kami tidak dipagari, tidak ditembok, tidak baca. Tiap hujan banjir, kalau belum kiamat sampai gini banjir. Jadi saya tidak ikhlas, ambil pahala zakat. Masih ada, masih ada lagi. Saya dulu dia ngomong SK saya bermasalah, Tuhan. Setahun saya di lockdown. Misalnya, tidak tahu di mana letak SK salah. Nah itu, kamu tidak itu. Ambil pahala haji. Ketika habis pahala, yang untuk masih banyak.
Ya bagaimana Tuhan puasa saya habis, pahala saya habis, dosa kamu timbul ke dia. Jadi karena dia tidak bisa membayar utang pahalanya, maka dosa-dosa kita dikirimkan. Itulah orang yang bangkrut. Nah inilah makanya kita harus berhati-hati. Tidak satu kata pun yang terposting di sosmed kecuali harus kita pertanggungjawabkan. Makanya jangan main-main. Kadang-kadang kita bikin meme muka orang yang menghina orang itu. Ada orang yang mati gantung diri, kita sibuk posting videonya. Banyak artinya pintunya hasanah, wabil akhirat hasanah, mungkin azab. Tidak ada yang orang hafal itu. Orang banyak artinya pintunya hasanah, banyak artinya pintunya hasanah. Tiga ini hidup kita. Pertama pintunya hasanah, yang kedua bil akhirat hasanah, yang ketiga wabil azab. Sekarang pintunya hasanah. Setelah dosa kepada Allah diampuni, dosa kepada sesama manusia diampuni, apakah kita bahagia di dunia? Oh belum. Kita ini nak makan, nak minum, pakaian nak elok, mobil nak bagus. Nah untuk itu, supaya di dunia hasanah, kuasai iftek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya macam mana kalau tidak tu Pak Ustaz, bekerja keras. Jangan keras dulu baru bekerja. Wah, itu. Bekerja keras. Kenapa? Kita tidak menafik, kita ini butuh uang. Ujung-ujung hasanah di dunia itu uang itu. Kalau kita tidak bisa duit, tidak ada duit, cuman kita nggak senang itu. Anak nak beli es, anak es gitu. Anak kawan jajan anak kita tidak. Bini kawan berpakaian murah rapi tidak. Ini kadang-kadang kali putar bersambung kriti ya. Hasanah di dunia. Kunci pintunya hasanah ini uang. Oh iya. Nah untuk uang ini perlu dengan ilmu pengetahuan teknologi. Tukang batu bata kerja 2 jam dapat bata 2.000, kalikan 100, cuma 200.000. Atas 10.000 dia dapat 50.000. Tapi tukang rumah kerja 2 jam dapat dia 75.000. Kalau dia kening 150 kali tukang. Tapi insinyur juru gambar bekerja 1 jam dapat dia 25 juta. Betapa ilmu pengetahuan dan teknologi ini mendekatkan kita kepada hasanah di dunia. Sama sekarang ini, tidak ada kita bawa duit cash yang banyak seadanya. Kenapa? Ada teknologi yang bisa kita. Untuk apa kita seperti itu? Sekarang ibu-ibu ini mana ada yang berani pakai emas lagi? Karena bukan zamannya lagi untuk hal demikian. Nah yang kedua, bekerja keras. Gitu. Apa saja silakan. Sekarang ini Masya Allah, Pak Kepala, apa yang kita bisa jual? Dulu ini nih, untuk apa bekas ini? Sekarang kita jual, laku. Bekas-bekas plastik, bekas-bekas kertas kantor, laku semua, kardus dan sebagainya. Pucuk ubi, tidak termakan kita jual. Daun pisang juga senang, asal kita nak bergerak. Makanya saya dalam Facebook sering posting pisang itu untuk menggairahkan masyarakat yang di kampung. Tanah kadang-kadang mencapai 15-16 meter di belakang rumah itu kosong. Tanam pisang jantan 2 rumpun saja. 1 untuk digoreng, 1 untuk bayar PBB. Pisang jantan itu paling murah, saya gantung di rumah itu 10.000 sesisir. Andai kata 5 sisir, standar itu tidak pernah kurang dari 40-50 orang beli itu standar. Orang nembang kita tidak kena getah, kita berapa? 7 sisir mau berapa? 350. Nah, kalau misalnya standar itu 25.000 aja di dusun, paling besar PBB di dusun itu 15 sampai 10.000, 15.000 paling besar. Pisang kita dapat, bayar PBB daripada pisang. Bisa. Cuma kadang-kadang kita malas. Tiap pagi orang dusun itu nunggu tukang sayur dari dusun. Macam mana kita nak pintunya hasanah? Yang kedua, fil akhirah hasanah. Mungkin rumah besar, mobil besar, kebun besar, teko bini juga besar. Nah, Apakah hasanah? Fil akhirah belum tentu. Kita butuh ketenangan jiwa. Apa ketenangan jiwa?
benar. Nah maka untuk fil akhirat yang sana kuncinya iman dan amal soleh. Percuma kita bergelar manusia kalau tidak Islam, kalau kita tidak sholat. Percuma Islam kalau tidak sholat. Nah disinilah bentuk ketenangan kita. Jangan kita mengukur. Yakinlah berapa banyak sejarah sufi-sufi dulu tuh kehidupannya sangat melarat, tapi kebahagiaannya luar biasa. Bukan kita ngajak melarat. Sekarang ini siapa lagi yang makan gandum? Tidak ada. Siapa yang makan beras dolo sekarang? Tidak ada. Siapa yang makan beras campur jagung sekarang? Tidak ada. Artinya kita sudah cukup mampu. Tinggal kita kebahagiaan batin. Kenapa? Pertama, mungkin kedekatan kita kepada Allah kurang, amal soleh kita seadanya. Sekarang yang ketiga, wakina azabana. Bagaimana caranya? Tobat dan banyak minta ampun. Gitu. Kita tobat tidak mesti harus seminggu sekali. Tiap malam sebelum tahajud kita sholat tobat. Masalah. Gitu. Supaya ringan kita ini. Kalau hal-hal yang lainnya, insya Allah jabatan, kekayaan itu hanya tumpangan untuk kehidupan saja. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, halal bihalal ini terkait dengan salah. Dalam ilmu salah itu ada 3. Pertama, salah membawa barokah. Yang kedua, salah membawa masalah. Yang ketiga, salah membuat susah. Agak bingung kan? Aku juga ceramahnya bingung. Pertama, salah membawa berkah. Saya misalnya dengan ijal. Aduh ijal. Aduh. Di atas. Ada. Paling sudut atas. Ya, pernah bersalah. Saya datang ke majal. Aku minta maaf, aku salah. Kata ijal. Sebelum awak minta aku maafkan. Sudah ya, sudah. Pas aku nak balik, ada ubi kayu di bawah. Nah, kalau baliklah kasih ayu ubi kayu. Agak 3 rumpun. Itu salah membawa barokah. Sadar salah, mau meminta maaf kepada orang yang bersalah, yang merasa kita pernah salah, memaafkan, hubungan jadi baik. Itu salah membawa barokah. Ada salah membawa masalah. Apa itu? Tahu salah, tidak mau meminta maaf kepada yang pernah dilakukan kesalahan. Itu salah membawa. Aku salah, tapi dia muda dari kita, bro. Ini bukan masalah muda tuh. Salah itu tidak ada ukurannya, tua muda tuh. Nah kemudian muda pergilah kau minta maaf. Aku salah apa? Dia tuh lah yang salah. Itu. Awak masih muda. Lah bukan masalah muda yang masalah salah. Sama keras muda itu salah membawa masalah. Ngapa masalah? Kadang-kadang kita nih rezeki banyak lewat orang lain itu. Kadang-kadang banyak proyek ini lewat orang lain. Kadang-kadang banyak informasi ini banyak orang lain. Sibuk lah, kamu ngapa boleh, kamu nggak boleh tanya ke dia. Ya makan tahu kami dah tegur. Ini kan salah bawa masalah. Yang ketiga, salah membawa susah. Salah membawa susah ini misalnya ibu-ibu, mohon maaf, datang ke tetangganya ngomong, yuk aku minjam duit 2 juta. Lah untuk apa? Ya adalah bodoh. Maaf nian Mak Sianun, aku ngasih ke orang kalau 1 juta aku balik 11. Cak mana dengan awak ni lah? Sama. Cuma ada syarat, ngaku jangan tahu laki aku. Awak jangan perlu ngasih tahu laki awak. Ini urusan kita berdua. Rebes, kata kita. Minjam duit 2 juta, balik 2.200.000. Perjanjian, jangan saling tahu. Baru kali balikan, terbalik 200, induknya 2 juta. Mati yang minjam. Pasti orang umumkan hutang piutang tolong ditagih. Yang tidak ikhlas, yang ikhlas demokrasi. Akan kita selesaikan. Tentang terima. Maaf Pak Sianun, almarhumah pernah minjam duit dengan aku 2.200.000. Setelah dibalikannya 200, tinggal 2 juta.
kita akan selesaikan. Mana kwitansinya? Nah, kami kemarin tuh tidak pakai kwitansi. Bukan saya itu. Ajak laki awak sini, aku tanya laki tidak tahu apa. Yang berasa ditagih, apa alasan untuk membayar ini? Kwitansi tidak ada. Suaminya tidak tahu. Aku kata suami almarhumah ke WC bayar almarhumah tidak pamit. Maksudnya minjam duit ke awak 2 juta tidak pamit. Iya, perjanjian kami itu jangan saling kasih tahu yang laki. Iya. Ngapa perlu awak susah akhirnya? Yang susah apa? Nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta diri orang mukmin tidak sampai kepada Allah sebelum hutang-hutang dibayar. Kita nak bayar hutang kita diragu-ragu. Bukan tidak percaya tapi tidak ada bukti. Duit 2 juta sekarang mahal, besar. Yang berikutnya, yang meninggal akan habis pahalanya untuk membayar hutang tersebut. Ini susah, masalah buat susah. Nah, untuk itu kita bersalahnya dengan siapa saja. Karakter kita memang beda-beda. Laki-laki dan perempuan itu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang menurut. Pertama, siapapun lanang tidak sanggup menatap lama dino. Walaupun bini sendiri. Iya. Tidak percaya, ada anak lanang panggil ke ibunya. Tatap mata ibu. Ini nggak sebentar. Lain kalau Tino. Lama berjam-jam dengan ibu, tidak masalah. Tidak berani kan, kata ibu. Itulah hal besar. Bukan masalah. Memang tabiat lanang itu tidak sanggup menatap Tino. Siapapun itu memang ditakdirkan oleh Allah. Nah, ada satu dulu ibu-ibu yang paham ilmu ini, dia ngomong dengan sekretaris suaminya tuh, masih gadis cantik seksi. Setiap bapak duduk kau tengok muka bapak. Setiap dia duduk, di mana pun dia duduk. Tugas tahu sebab di samping membantu bapak pun. Jadi tiap dia tengok bapak pun duduk. Dia tengok bapak pun duduk. Jadi tak tugas sekretaris dulu. Jadi tidak ada selingkuh juga karena bapak tidak berani duduk di duduk. Ya pun. Kalau lanang, tapi kalau Tino sanggupnya mereka. Nah, cuma lanang tegas. Bapak marah, yuk. Itu kalau lanang. Tino, ibu marah, tidak. Dia ngomong tidak tuh nak minta ditanyakan lagi kelang 5 menit lalu. Kendaknya macam itu. Kelang 5 menit ditanya lagi. Ibu marah tadi. Ngapa belum marah kadang-kadang itu? Itu belum selesai. Di dalam hatinya bergebu-gebu. Tanya sekali lagi kan. Tanya sekali lagi dia. Itu keinginannya tuh. Nah, ditanya sekali lagi kan. Ibu marah tadi. Ayah pulau, macam itu. Baru keluar tuh. Itu Tino tabiatnya. Tapi lanang tidak mungkin cak itu. Tidak lemah mungkin suami ibu-ibu belaki dengan itu. Ayah marah tadi. Ngapa pula marah kadang-kadang itu? Ayah marah tadi. Tidak. Itu. Terakhir dia tanya. Ayah marah tadi. Ibu tu pula macam itu. Ayah. Apa berhenti punya lagi. Tabiat laki-laki dan perempuan itu. Nah, maka ketika tidak nyambung seperti inilah yang kadang-kadang bikin masalah dalam rumah tangga karena tidak banyak yang tahu antara perbedaan karakter laki-laki dan perempuan. Lanang ini to the point dia. Bapak marah, yo gitu. Itu kalau lanang gitu. Tidak bisa dia ya betul. Sama dengan hal banyak hal-hal yang lain yang tidak bisa itu. Laki-laki tidak bisa bekerja dalam satu waktu 2 pekerjaan. Kalau dia baca dulu gitu. Kalau perempuan bisa sambil masak, dia goreng ikan, dia sambil ngepel. Dia balik ke gorengan, belum gosok ikan, tinggal balik. Nah, gitu. Nah, gorengan selesai, ikan tidak mutu, ngepel lantai selesai. Itu kalau perempuan. Sebelah kiri ini nanti anak ini bisa tidur. Pekerjaan itu perempuan. Nah, perbedaan karakter seperti ini ketika kita tidak tahu, itu menyebabkan kita kadang-kadang mudah terjangkit emosi, akhirnya marah, dan itu pun dosa. Maka selesaikan sesama kita. Bukan berarti suami istri itu tidak ada dosa, banyak. Begitu juga dengan perempuan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari kalau panjang yoga kopi kita dikit. Nah, Mohon maaf. Mari kita sudahi dengan sama-sama doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abdika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika ma istata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nablughaka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bika min faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Allahumma ahsin akibatana fi umuri dunya wa ajirna min khizyi dunya azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min jubni wal bukhl wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna kullu du'ana innaka antas samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya Ilham menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyama wa siyamakum. Mohon maaf.